Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Wah, pastinya semua dalam keadaan sehat, kuat, dan baik, selalu dalam Penyertaan Tuhan. Wah adik-adik, hari ini Tante Tina sangat semangat sekali ya. Tante Emil. Nah, Harus semangat kan, ini tahun baru, jadi harus semangat baru. Nah adik-adik, kalian semua yang ada di rumah, saat ini juga kita akan terus lagi semangat ya. Kita akan mulai ibadah kembali kita pada hari ini. Siapa yang di tahun yang baru ini akan lebih semangat lagi? Saya. Lebih cinta Tuhan lagi. Dan semakin mengasihi Tuhan. Yuk kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan memuliakan Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Yuk siapkan hati kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Yuk kita katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, amin amin Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, kami mau memuji, menyembah, dan mau berbakti kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Tante Tina undang ya bangkit berdiri. Ayo, karena kita akan menyanyikan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini
boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita karena kita akan mendengarkan suara Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Yuk kita akan menyanyikan Di Hatimu Rumah Ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini, ku jadikan, amin Tuhan, hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada di hati ini Tuhan. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu begitu besar kepada setiap anak-anak yang pagi hari ini mereka memberikan hati mereka, mereka memberikan waktu mereka Tuhan, untuk mereka boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Yesus yang ajaib di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami kembali akan memberikan hati kami Bapa, untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah Bapa yang menjadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan yang akan menumbuhkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau Bapa, dengan firman-Mu Engkau akan semakin membentuk hati kami, mengubahkan hati kami dan membaharui hati kami, supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menjamah setiap hati kami anak-anak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa, kami siapkan hati kami dan kami akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tante Linda mau membawakan firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik baca ya di rumah, Tante Linda nggak bacain semua. Nah, Tante Linda cuma baca satu ayat, yaitu di ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, tema firman Tuhan Tante Linda pagi ini adalah hati yang baru. Di sini diceritakan tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, kenapa Daud diurapi menjadi raja? Karena raja yang pertama yaitu Raja Saul sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti adik-adik baca di ayat 1, di situ dijelasin kenapa Saul ini sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, Daud ini adalah anak Isai. Pekerjaan Daud adalah sebagai gembala. Ya, Daud ini mempunyai kakak yang perawakannya tinggi, gede, gagah, tegap gitu ya. Kalau orang sekarang mah ganteng lah, perawakannya tinggi, gede. Kalau laki-laki tinggi besar kan kayaknya gagah gitu ya. Tetapi Daud ini perawakannya enggak terlalu tinggi, dia kecil ya. Tetapi Tuhan berkenan kepada Daud, karena Daud ini memiliki paras yang kemerah-merahan dan muka dia elok. Ya, di ayat 12 disebutin di sini ya, parasnya elok, matanya indah dan parasnya elok. Daud juga ganteng, tapi dia perawakannya nggak tinggi. Tetapi Tuhan berkenan karena Tuhan melihat hati kita, melihat hati Daud, bukan melihat perawakannya, bukan karena tinggi kita, bukan karena gagah kita, bukan karena hebat kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Seperti tema pagi ini, hati yang baru. Di dalam kita memasuki tahun 2021 ini, mari adik-adik kita mau berubah. Berubahnya bukan berubah jadi Batman atau jadi Superman, bukan jadi superhero ya, tetapi memiliki hati yang mau diubahkan. Nah, kalau di tahun 2020 kemarin adik-adik memiliki hati yang iri hati yang cemburu, hati yang kayaknya kalau lihat temennya hebat, kalau temennya punya apa kita cemburu, kita sakit hati, atau hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari di tahun 2021 ini kita harus berubah. Adik-adik harus berubah. Adik-adik harus memiliki hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Seperti hati Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus tuh hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih, hati yang sabar, hati yang tidak sombong, hati yang mau dibentuk, hati yang tidak mengingini barang orang lain, hati yang taat, hati yang setia. Tuhan mau kita memiliki hati yang baru. Jangan hati yang lama kita bawa di tahun 2021. Jangan ya adik-adik. Tetapi di tahun 2021 ini kita harus memiliki perubahan, memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau beri hati kita kepada Tuhan. Kita mau Tuhan mengubahkan hati kita. Walaupun mungkin adik-adik ini tubuhnya kecil, tubuhnya kurus, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, tetapi Tuhan tidak melihat paras kita, perawakan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Mari adik-adik, kita jangan sampai memiliki hati yang tidak baik, memiliki hati yang sombong. Itu Tuhan tidak berkenan kalau memiliki hati yang seperti itu. Tetapi kita mau memiliki hati yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Kita mau menjadi anak-anak yang terus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau terus hidup menyenangkan hati Tuhan, terlebih-lebih lagi gitu ya.
kita juga mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga kita mengasihi saudara kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita. Kita mau hidup menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita juga mau taat kepada orang tua kita. Kita juga mau saling mengasihi bagi sesama teman kita. Kalau adik-adik main sama teman-teman adik-adik, jangan sampai adik-adik berantem hanya karena rebutan mainan. Itu nggak boleh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalah, ya. Kita harus sabar. Kita harus mengasihi teman kita, walaupun teman kita tuh nakal sama kita. Kita tetap harus mengasihi teman kita, karena adik-adik adalah anak-anak terang. Anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang mengerti firman Tuhan. Ya, adik-adik percaya sama Tuhan. Kalau adik-adik mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ajarkan, maka semuanya Tuhan akan memelihara kehidupan adik-adik, dan kehidupan adik-adik itu akan luar biasa. Jangan takut akan apapun, karena Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kalian dan senantiasa beserta dengan kalian. Di tahun 2021 ini mungkin sekarang sekolahnya masih online, tapi kita harus belajar untuk jujur juga. Kalau sekolah online, kita juga nggak boleh nyontek. Kalau ada ulangan, ada tugas, nggak boleh nyontek. Itu yang Tuhan mau. Kita juga jujur, kita juga taat. Kalau jujur itu berarti kita taat sama Tuhan, ya kan? Buat apa nilai kita bagus, tapi kita nggak jujur di hadapan Tuhan? Ya, malu. Nggak boleh nyontek. Walaupun sekolah kita masih online, tetap anggap aja walaupun online itu ada gurunya. Jadi kita tetap harus jujur. Mengerjakan tugas juga harus jujur. Nah, itu hati yang baru itu akan terus Tuhan ubahkan kalau kita mau memintanya. Ya adik-adik, ayat hafalannya ada di Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20. Tante Linda bacain ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Percaya Tuhan akan memberikan kita hati yang baru dan bukan hati yang keras, tetapi akan memberikan kita hati yang taat, hati yang mengasihi. Terus kita semangat walaupun kita masih online, tetap kita harus percaya dan kita tetap rajin membaca firman Tuhan. Kita tetap setia berdoa, kita tetap percaya kalau Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan adik-adik. Ya adik-adik, jangan takut. Tuhan beserta kita. Immanuel. Ya, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini boleh merema di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Mari Tuhan Yesus, jadikan mereka anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang mau dibentuk, anak-anak yang jujur, anak-anak yang menurut Tuhan Yesus, baik menurut kepadamu juga menurut kepada orang tua mereka ya Bapa. Mereka juga boleh mengasihi saudara-saudara mereka, teman-teman mereka. Jadikan mereka anak-anakmu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Berikan kepada mereka
hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang tidak keras Tuhan, tetapi hati yang taat, hati yang setia ada di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka boleh berada. Biarlah Engkau saja yang menjadi penolong, yang menjadi andalan di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu GPDI Mahanaim ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh merema di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, agar mereka semakin hari semakin lebih lagi mengasihi-Mu, semakin lebih lagi taat dan setia kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi.